Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 17 Agustus adalah tanggal paling sakral bagi bangsa ini. Setelah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa asing seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Jepang, akhirnya Indonesia dapat terbebas dari kekangan bangsa lain dan merdeka. Era perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia bermula dari perjuangan para pahlawan negara yang berjuang untuk memperebutkan suatu daerah agar sejahtera dan merdeka. Sebelumnya, apa artinya merdeka? Merdeka artinya terbebas dari segala belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Dengan demikian kita dapat mengartikan kata merdeka, yaitu di mana bangsa terbebas dari jeratan bangsa lain atau tidak tergantung namun tetap independen. Berikut ini adalah tokoh berjasa yang ada di wilayah di Sulawesi dan memperjuangkan mereka dalam mempertahankan bangsanya. Andi Mampuyunki lahir pada tahun 1885 dan wafat pada tanggal 18 April 1967. Ialah salah satu tokoh pejuang dan seorang bangsawan di wilayah Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari Raja Goa ke-34, yaitu Imakulau Deng Serang Karengta Lembang Parang Sultan Husein Tu Ilang Nembanduna Somba Ilang, dan Isela Watan Padang Arung Ahta, putri tertua dari La Parenga Panduka Sri Sultan Ahmad Arum Pone Bune Raja Bone terdahulu kala. Ia pula lah yang memimpin raja-raja di Sulawesi Selatan untuk bersatu dan bergabung dengan NKRI pada tahun 1950-an. Pada masa jabatan Andi sebagai seorang Raja Bone, banyak konflik yang terjadi dengan kolonial Belanda. Saat itu, Belanda menawarkan kerjasama dengan Andi, namun ia menolaknya. Penolakan tersebutlah yang membuat Andi Mampuyunki diturunkan jabatannya dari Raja Bone oleh kekuasaan Belanda. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Koning Netherlands, yang dapat disingkat menjadi KNIL pada 5-15 April 1950. Kala itu Andi Aziz dan golongan yang menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI bersama gerombolannya Andi Aziz berupaya untuk memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Letnan Jenderal TRI Andi Abdullah Bauh Masepe. Beliau lahir di Masepe, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Celebes pada tahun 1918. Beliau wafat di Parepare, Sulawesi pada tanggal 2 Februari 1947 pada umur 29 tahun. Beliau adalah pejuang heroik dari daerah Sulawesi Selatan. Ia merupakan Panglima Pertama TRI Divisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2005 dalam kaitan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2005. Dia diakui sebagai pejuang yang teguh, pendirian, dan berani berkorban demi tegaknya NKRI. Hal ini diakui oleh Raymond Westerling yang disampaikan kepada istrinya, A. Soji Peta Kanjene. Dia berkata, So Amimo adalah jantan dan laki-laki pemberani. Ia bertanggung jawab atas semua tindakannya, tidak mau mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Sikap jantan ini sangat saja dihormati. Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Hari Pahlawan. Pertama, Hari Pahlawan mengajarkan kepada kita semangat perjuangan. Kedua, mengajarkan kita tentang semangat pengorbanan. Dan ketiga, tentang semangat persatuan dan kesatuan. Hikmah pengorbanan tersebutlah hendaknya terus kita korbankan
untuk memompa diri kita dalam berkarya yang terbaik demi bangsa dan negara, khususnya dengan meningkatkan kualitas pengabdian diri terhadap kemajuan negara Republik Indonesia. Adapun beberapa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan ialah awal dari perjuangan anak bangsa untuk merangkai NKRI menjadi lebih baik lagi. 2. Sebagai pemersatu. 3. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati kemerdekaan. 4. Bukti bangsa memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Pelajar dan generasi muda memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Semakin tinggi kualitas belajarnya, semakin terjamin pula masa depan bangsa. Hal-hal berikut yang sekiranya anak bangsa bisa lakukan untuk memajukan Indonesia pada zaman milenial. 1. Berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. 2. Meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama. 3. Ikut serta dalam proses demokrasi. 4. Giat belajar dan tidak mudah putus asa. 5. Optimis dan mau bekerja keras. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan adalah dasar dan kunci dari berdirinya NKRI pada saat ini. Adapun beberapa tips and trik yang dapat kita jalankan untuk mengenang jasa para tokoh dalam memperjuangkan bangsanya. Seseorang yang luar biasa merupakan orang yang sederhana dalam ucapan, akan tetapi hebat dalam tindakan. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok. Cukup sekian video kami pada pagi hari ini. Kami harap info dan ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi masa depan kalian nanti. Terima kasih karena telah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan See you. see you next time.